warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, 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 Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الحمد لله الذي حرم الصيام أيام الأعياد ضيافة لعباده الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي جعل الجنة للمتقين. وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى الصراط المستقيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها المؤمنون رحمكم الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin wal hadirat jamaah salat Idul Fitri, para tamu Allah yang sama-sama mengharapkan ridho serta ampunannya. Tiada kata yang lebih indah kita ucapkan pada pagi hari ini. Tiada kalimat yang lebih layak, yang lebih pantas yang keluar dari lisan kita pagi hari ini melainkan ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sadaqa wa'dah, Allah maha menepati janjinya. Wa nasara abdah, Allah maha menolong hamba-hambanya. Kalaulah bukan karena pertolongan Allah, tentu terasa sangat sulit dan berat melaksanakan ibadah puasa Ramadan 1 bulan penuh. Kita bisa sholat sekalipun, kita bisa beribadah sekalipun, tidak lain dan tidak bukan karena pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kami kepadamu ya Allah. Rasa syukur ini kami ucapkan dalam kalimat takbir, memuji kebesaranmu, memuji keagunganmu dengan kalimat Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Melaksanakan perintah dari Allah tersebut. Mudah-mudahan kita berhasil melaksanakannya dan Allah terima seluruh amal ibadah kita pada bulan Ramadan. Tetapi pada pagi hari ini juga kita bersedih karena Ramadan telah pergi meninggalkan kita. Bulan yang penuh dengan kemuliaan, bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang penuh dengan rahmat dan ampunan. Akankah kita bertemu kembali dengan bulan ini tahun depan? Insya Allah Ramadan pasti kembali. Akan tetapi ketika Ramadan itu datang, apakah kita masih ada di dunia ini atau tidak? Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengingatkan kita, walikulli ummatin ajal,
فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ولكل أمة أجل. Setiap umat memiliki batas waktu, yaitu ajal. فإذا جاء أجلهم, maka ketika ajal itu telah datang, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, dia tidak bisa maju walau sesaat ataupun mundur walaupun sesaat. Berapa banyak dulu saudara-saudara kita yang masih sama-sama sholat Idul Fitri dengan kita, hari ini hanya tinggal kenangan dan sejarah. Mereka hanya tinggal cerita. Mungkin ketika tadi malam takbir bersahut-sahutan mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita terbayang orang-orang yang pernah sangat berjasa dalam hidup kita. Dialah ibu dan ayah kita. Karena kita terlahir ke dunia ini bukanlah tanpa sebab. Kita pernah menumpang dalam perut ibu kita selama 9 bulan 10 hari, meregang nyawa bersimbah darah dilahirkannya kita. Bahkan banyak di antara mereka yang wafat karena melahirkan kita. Begitu juga dengan ayah kita yang menjadi tulang punggung keluarga. Panas kepanasan, hujan kehujanan, dia khususkan hidupnya untuk mencari nafkah yang halal untuk anak yang dicintainya. Kalaulah hari ini ibu ayah kita masih ada, tangannya yang mulai kisut dapatlah kita cium, tubuhnya yang mulai rapuh dapatlah kita peluk. Tapi mungkin sebagian ibu dan ayah kita telah lama meninggalkan kita hari ini. Terbayang kerinduan di pelupuk mata, terbayang kerinduan di lubuk hati yang paling dalam. Tidak ada yang bisa kita ucapkan untuk mereka kecuali sebuah doa. Allahumma ghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Sayangilah mereka berdua sebagaimana mereka menyayangiku di waktu kecil. Sempit terasa dada kami ya Allah, hanya Engkau saja yang bisa melapangkannya ya Allah. Besar kesedihan kami ya Allah, tapi lebih besar lagi kasih sayang-Mu ya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Idul Fitri bukan hanya tentang kemenangan. Idul Fitri bukan hanya tentang kemenangan, tapi juga tentang keikhlasan untuk saling memaafkan. Ingatlah, selain dosa kita kepada Allah, kita juga punya dosa kepada sesama manusia, dan dosa kepada manusia ini berat. Belum Allah ampuni sebelum kita minta maaf kepada orang yang bersangkutan. Banyak sekarang orang salah sangka, disangkanya dengan sholat 5 waktu hapus dosanya dengan manusia, disangkanya dengan 1 bulan puasa penuh hapus dosanya dengan manusia, disangkanya dengan pergi haji umroh bolak-balik hapus dosanya dengan manusia. Tentu tidak. Dosa dengan manusia belum Allah ampuni sebelum kita minta maaf kepada orang yang bersangkutan. Maka di hari yang fitri ini, jangan remehkan dosa kepada sesama manusia. Karena kata Nabi, nanti di akhirat banyak orang tidak selamat lantaran masih punya dosa dan kesalahan kepada manusia yang belum diselesaikannya. Oleh karena itu, setelah sholat Idul Fitri ini, jangan lupa untuk saling memaafkan. Saling memaafkan antara kita semua. Minta maaflah kepada kedua orang tua kita yang sejak dari dalam perut kita sudah menyusahkan mereka. Berapa kali mereka tidak nyenyak tidur karena tangis kita. Berapa kali mereka harus menunda makan demi menyuapi kita. Berapa kali ketika kita sakit, orang tua yang mati-matian mencari obat supaya kita bisa sembuh. Berharap nanti setelah nikah tidak lagi menyusahkan orang tua. Berharap nanti setelah punya anak tidak lagi menyusahkan orang tua. Ternyata kita masih saja menyusahkan mereka. Anak diasuh oleh mereka dan seterusnya. Tapi sayang, setelah kita sedikit menjadi orang, sedikit berpangkat, bertitel, berkedudukan dan memiliki harta, kita lupa seperti kacang lupa akan kulitnya. Maka pada hari yang mulia ini, datangi orang tua kita, minta maaf kepada mereka. Jangan sampai mereka menyesal melahirkan kita, hadirin. Kata Nabi, sesaat saja kalian duduk dengan ibu dan ayah kalian sudah cukup untuk mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Oleh karena itu, minta maaflah kepada kedua orang tua kita. Ambil tangannya, cium tangannya. Kita sering mencium tangan ustaz, kita sering mencium tangan kiai, kita sering mencium tangan habaib bolak-balik. Tapi semua itu percuma jika kita tidak pernah mencium tangan kedua orang tua kita. Tidak akan ada artinya ibadah, walaupun sholatnya rajin 5 waktu, baca Qur'annya tiap hari, puasa Senin Kamis pun dilaksanakan, tapi ternyata dia sudah bertahun-tahun tidak pernah menengok ibu ayahnya. Berbulan-bulan dia tidak bertegur sapa dengan orang tuanya. Berhari-hari dia berkelahi dengan ayah ibunya. Anak seperti ini seluruh amalnya tertolak di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau hari ini ada di antara kita yang mungkin sholatnya biasa saja, berjamaahnya biasa saja, tapi pandai melayani orang tua. Orang tua sakit dibawa ke rumah sakit, orang tua tidak punya uang dia bekali, orang tuanya tidak punya tempat tinggal dia siapkan tempat tinggal untuknya. Anak seperti ini seluruh amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, gunakan kesempatan yang masih ada untuk membahagiakan kedua orang tua kita. Demi Allah, tidak akan pernah mampu kita membalas kebaikan kedua orang tua kita hanya dengan berbakti kepadanya lah, dan senantiasa kita kirim doa untuk mereka. Jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Setelah kita meminta maaf kepada kedua orang tua kita, minta maaflah kepada saudara-saudara kita, kerabat kita, tetangga kita, guru-guru kita, suami kepada istrinya, istri kepada suaminya. Kita pasti punya salah kepada mereka, baik yang sengaja maupun yang tidak disengaja. Pulang dari sini, yang bisa datangilah. Yang jauh teknologi sudah canggih, bisa video call, bisa WA, bisa telepon dan seterusnya. Wa alihi wa sahbihi